Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Andiska, NIM F2020-01005, kelas A1 Farmasi di Universitas Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem indera, anatomi fisiologi mata dan telinga. Langsung saja kita simak satu persatu. Sistem indera. Sistem indera adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerima rangsang atau reseptor. Alat indera. Alat indera adalah reseptor yang peka terhadap rangsangan dan perubahan di sekitarnya. Alat indera pada manusia ada 5, yaitu yang pertama, indera penglihatan, fotoreseptor yaitu mata. 2. Indera penciuman, kemoreseptor yaitu hidung. 3. Indera pendengaran, audioreseptor yaitu telinga. 4. Indera pengecap, kemoreseptor yaitu lidah. Kelima, indera perabaan, mekanoreseptor yaitu kulit. Anatomi dan fisiologi mata. Mata adalah organ yang bereaksi terhadap cahaya dan berfungsi sebagai indera penglihatan yang masuk ke dalam bagian dari sistem saraf sensorik. Reseptor mata adalah fovea centralis pada retina, yang merupakan lapisan mata terdalam yang peka terhadap cahaya. Mata terdiri atas organ okuli aksesoria, alat bantu mata, dan okulus yaitu bola mata. Persyarafan oleh N2 atau N opticus. N opticus dibentuk oleh kumpulan sel-sel ganglion pada retina yang bergabung membentuk N2. Rongga mata. Rongga orbita atau rongga mata adalah ruang yang digambarkan sebagai piramida dengan 4 dinding yang mengerucut ke arah posterior. Rongga orbita dibentuk oleh 7 tulang orbita. Rongga orbita berisi bola mata, persyarafan, pembuluh darah, kelenjar lakrimal, otot-otot ekstraokular, tendon, lemak, dan juga jaringan ikat. Ras dan jenis kelamin dapat mempengaruhi ukuran orbita. Volume rongga orbita dewasa 30 ml, sedangkan bola mata hanya mengisi 1/5 rongga orbita. Orbita berbentuk 5 segi 4 dengan puncak ke arah dalam. Orbita merupakan rongga yang dibentuk oleh 7 tulang, antara lain tulang frontal, sphenoid, zygomatica, maxilla, ethmoid, lakrimal, dan palatin. Tulang-tulangnya dapat kita lihat di slide, yaitu yang gambar anatomi rongga orbita. Lanjut, bentuk rongga orbita ini dianalogikan sebagai buah pir, yang dimana bagian apeks terdapat di posterior dan saraf optikus sebagai tangkainya. Rongga orbita memiliki 4 dinding, yaitu atap, dasar, lateral, dan medial. Dinding medial berjalan antero-posterior paralel dengan lempeng sagital dan dinding lateral membentuk sudut 45 derajat. Rata-rata ukuran apertura orbita bervariasi, dengan tinggi 35 mm dari apertura dan lebar 45 mm. Kedalaman orbita pada orang dewasa bervariasi antara 40 sampai 45 mm dari apertura ke bagian apeks. Dinding orbita terdiri dari satu atap orbita yang terdiri dari tulang sphenoid ala minor, tulang frontal, foramen supraorbita, visura orbita superior, dan kanalis optik. Yang kedua, dinding lateral. Dinding lateral terdiri dari tulang frontal, tulang sphenoid ala mayor, tulang zygomatica, visura orbita inferior, dan cella infraorbita. Yang ketiga, dinding medial. Dinding medial terdiri dari tulang sphenoid, tulang ethmoid, processus maxilla, tulang lakrimal, dan tulang nasal. Dan yang keempat yaitu dasar orbita terdiri dari tulang palatin, tulang maxilla, tulang zygomatica, dan foramen infraorbita. Tulang-tulangnya dapat kita lihat di slide, yaitu bagian gambar dinding orbita dan apertura. Mata. Kelopak mata berfungsi untuk membuka dan menutup mata yang berguna sebagai pelindung mata dari partikel-partikel asing seperti debu. Kelopak mata terdiri dari beberapa lapisan, yaitu yang pertama lapisan kulit atau kulit luar, yaitu
Kulit tertipis di bagian tubuh manusia dan tidak mengandung lemak. Yang kedua, lapisan otot orbicularis oculi, yaitu untuk menutup mata yang di saraf N7. Yang ketiga, jaringan areolar, yaitu rongga di bawah otot orbicularis oculi, berhubungan dengan mata kanan dan kiri, dan berhubungan dengan lapisan aponeurotik dari kulit kepala. Yang keempat, tarsus, yaitu jaringan fibrous padat dengan sedikit elastisitas. Dan yang kelima yaitu konjungtiva palpebra atau konjungtiva tarsalis, yaitu melekat dengan tarsus. Yang keenam yaitu kelenjar meibomian, yaitu menghasilkan lemak untuk mencegah pelekatan kedua kelopak mata. Lakrimal. Sistem lakrimal adalah struktur kompleks yang memfasilitasi sekresi, aliran di permukaan mata, dan ekskresi dari air mata. Sistem lakrimal terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama sekresi. Sekresi yaitu kelenjar lakrimalis yang merupakan proses mengeluarkan hasil kelenjar atau sel secara aktif. Kelenjar ini terdiri dari yang pertama bagian orbita, yaitu terletak pada bagian temporal anterior orbita. Yang kedua, bagian palpebra, yaitu terletak di segmen temporal dan fornik konjungtiva superior. Yang kedua, ekskresi. Ekskresi yaitu proses pengeluaran sisa metabolisme dari tubuh, dan ekskresi ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama, punctum lacrimalis, yaitu bagian dari talang mata yang berfungsi sebagai sistem drainase, yakni mengalirkan air mata ke mata. Jika saluran air mata mulai memproduksi air mata, punctum lacrimal ini akan menguras air mata menjadi kantung lacrimal. Yang kedua, canalis lacrimalis. Yang ketiga, saccus lacrimalis. Dan yang keempat, ductus nasolacrimalis. Bagian luar. Mata bagian luar terdiri dari 4, yaitu yang pertama, alis mata. Alis mata yaitu rambut halus yang ada di atas mata. Fungsinya untuk melindungi mata dari keringat. Yang kedua, kelopak mata atau palpebra, yang terdiri dari kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Fungsinya untuk melindungi mata dari berbagai benda asing atau kotoran seperti debu dan asap. Yang ketiga, bulu mata. Bulu mata atau rambut halus yang terletak di kelopak atas maupun bawah. Yang keempat, kelenjar air mata. Kelenjar air mata berfungsi untuk menghasilkan air mata sebagai pelumas agar mata mudah bergerak dan tidak kering. Bola mata. Bola mata manusia berdiameter kira-kira 2,5 cm dengan 5/6 bagiannya terbenam dalam rongga mata, dan 1/6 bagiannya saja yang tampak dari luar dengan bagian depan yang bening. Bola mata bagian luar tersusun atas lapisan jaringan ikat yang berwarna putih dan kuat yang disebut sklera, dan lapisan dalam mempunyai pigmen tipis dan banyak pembuluh darah yang disebut koroid. Fungsi bola mata untuk membentuk bayangan dari benda yang dilihat. Kemudian retina membentuk impuls yang dijalarkan ke saraf otak 2. Bagian-bagian bola mata. Yang pertama, kornea. Kornea adalah suatu jaringan bening atau transparan, tidak mengandung pembuluh darah, berfungsi sebagai pelindung bola mata dan sebagai media refraksi. Kejernihan kornea diatur oleh kadar kelembapan yang diatur terutama sel-sel endotel. Tebal kornea orang dewasa rata-rata 0,65 mm di bagian perifer dan 0,54 di bagian tengah. Yang kedua, sklera. Sklera adalah lapisan bagian luar yang keras berwarna putih, merupakan perpanjangan dari kornea atau limbus sampai ke syaraf optik. Ketebalannya 0,6 sampai 1 mm. Letaknya di bagian depan menyambung dengan kornea atau limbus, bagian belakang menyambung dengan selubung dural syaraf optik.
Fungsi sklera yaitu mencegah agar sinar yang tersebar di luar bola mata tidak masuk ke dalam mata sehingga jalur lalu lintas melalui pupil tidak terganggu. Perubahan warna sklera menjadi kuning pada usia lanjut disebabkan oleh endapan lemak kalsium. Yang ketiga, pupil. Pupil adalah lubang di tengah-tengah iris, berfungsi sebagai atau mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam bola mata dengan cara meiosis dan midriasis. Meiosis adalah keadaan mengecilnya atau kontraksi pupil, dikatakan mengecil bila diameternya kurang dari 2 mm. Midriasis adalah keadaan melebarnya atau dilatasi pupil, dikatakan melebar bila diameter lebih dari 6 mm. Yang keempat, iris. Iris adalah bagian depan dari jaringan uvea yang membatasi kamera okuli anterior atau COA dan kamera okuli posterior COP. Fungsi iris sebagai diafragma, optik mata dan mengelilingi pupil sehingga merupakan pintu gerbang penglihatan. Iris mengandung lapisan pigmen yang mempengaruhi warnanya. Pembuluh darah, jaringan syaraf dan otot. 5. Lensa mata. Lensa mata yaitu jaringan yang transparan, tak berwarna, tak mengandung pembuluh darah, dan berbentuk bikonveks atau cembung. Fungsinya sebagai media refraksi yang penting, selain kornea dan mempunyai sifat elastis sehingga berubah-ubah kecembungannya. Yang keenam, retina. Retina adalah lapisan terdalam dari ketiga dinding bola mata yang berupa membran tipis, bening dan mirip jala dengan nilai metabolisme oksigen yang tinggi. Retina berisi 2 macam fotoreseptor. Yang pertama, sel kerucut atau kones yaitu berfungsi terhadap penglihatan warna. Yang kedua, sel batang atau rod berperan sebagai proses adaptasi terang dan gelap, yaitu sensitif terhadap perbedaan derajat penyinaran dan intensitas penyinaran yang kecil. Yang ketujuh, saraf optik. Saraf optik disebut juga sebagai saraf kranial 2, adalah susunan saraf-saraf yang berfungsi mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke otak. Yang kedelapan, aqueous humor, yaitu berfungsi menjaga bentuk kantong bola mata. Yang kesembilan, vitreous humor, berfungsi menyokong lensa dan menjaga bentuk bola mata. Yang kesepuluh, fovea. Fovea adalah suatu bagian kecil pada bagian tengah retina yang tersusun atas sel-sel kerucut, biasanya disebut juga sebagai pusat mata yang berfungsi memberikan ketajaman penglihatan yang tinggi. Yang ke-11, bintik buta, adalah bagian dari retina yang apabila bayangan jatuh pada bagian ini, maka bayangan tampak tidak jelas atau kabur. Fungsinya untuk meneruskan rangsangan bayangan dari retina menuju otak. Yang ke-12 yaitu koroid. Koroid adalah lapisan pembuluh darah yang memberikan makanan bagi lapisan luar dari retina. Mata bagian depan. Mata bagian depan terdiri dari 1. Konjungtiva. Konjungtiva adalah selaput lendir bagian yang tipis dan bening yang melapisi bagian dalam palpebra dan bagian dalam bola mata kecuali kornea. Terdiri dari 3, yaitu yang pertama, konjungtiva tarsalis, yaitu yang menutupi bagian dalam palpebra. Yang kedua, konjungtiva bulbi yang menutupi bagian depan bola mata. Dan yang ketiga, konjungtiva fornices yaitu yang melapisi fornix yaitu batas antara palpebra dan sklera. Kemudian kedua, kornea. Kornea saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian lanjut nomor 5 yaitu trabeculum. Trabeculum adalah suatu jaringan yang menyerupai jala atau tapis yang terletak di sudut kamera okuli anterior atau COA yang berfungsi sebagai saluran keluarnya aqueous humor dari trabeculum sclem dan selanjutnya menuju ke pembuluh darah vena atau pembuluh balik. Yang keenam yaitu badan ciliaris. Badan ciliaris merupakan salah satu bagian dari mata.
Badan siliaris terbuat dari otot siliaris dan ligamen suspensor. Struktur ini terutama berfungsi untuk menjaga agar lensa tetap pada tempatnya, mengubah bentuk lensa sehingga cahaya dapat difokuskan pada retina, dan untuk menghasilkan cairan beranda depan, yaitu cairan yang menyebabkan mata dapat mempertahankan bentuknya. Bola mata. Bola mata terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama, tunika fibrosa, yang kedua, lamina vasculosa, yang ketiga, tunika sensoria. Kita bisa lihat gambarnya di slide, yaitu yang gambar pertama yaitu lapisan tunika fibrosa, begitupun selanjutnya. Bagian belakang. Yang pertama, badan kaca. Badan kaca adalah struktur yang bulat mirip agar-agar yang bening dan mengisi rongga di antara lensa dan retina, dan merupakan 2/3 bagian dari seluruh volume mata. Ciri-cirinya yaitu memiliki nilai metabolik yang rendah, tidak mengandung pembuluh darah dan syaraf. Yang kedua, ora serrata. Ora serrata yaitu bagian depan retina, di mana lapisan luar retina yang berhubungan dengan epitel siliaris melekat erat pada sklera. Panjangnya tidak lebih dari 3 mm. Yang ketiga, retina. Retina adalah lapisan terdalam dari ketiga dinding bola mata yang berupa membran tipis, bening, dan mirip jala dengan nilai metabolisme oksigen yang tinggi. Yang keempat, koroid. Koroid adalah bagian paling belakang dari jaringan uvea dan merupakan lapisan antara retina dan sklera. Yang kelima, sklera, dan yang keenam, syaraf mata, yaitu adalah kabel-kabel bercabang yang menghubungkan retina ke otak. Otot-otot yang melekat pada mata, yaitu yang pertama, otot levator palpebralis superior dan inferior, yaitu mengangkat kelopak mata. Yang kedua, otot orbicularis oculi berfungsi menutup mata. Yang ketiga, otot rectus oculi inferior berfungsi mengangkat bola mata ke bawah. Yang keempat, otot rectus oculi medial berfungsi menggerakkan mata ke arah medial. Yang kelima, otot rectus oculi lateral berfungsi gerakan mata ke arah lateral. Yang keenam, otot rectus oculi superior berfungsi mengangkat bola mata ke atas. Yang ketujuh, otot obliku inferior berfungsi gerakan bola mata ke bawah dan ke dalam. Yang kedelapan, otot obliku superior berfungsi memutar mata ke atas, ke bawah, dan arah luar. Mekanisme penglihatan. Yang pertama, cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil. Yang kedua, lensa mata kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud jatuh tepat di retina. Yang ketiga, kemudian ujung saraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Gangguan pada penglihatan. Yang pertama, hipermetropia, yaitu rabun dekat, dikarenakan lensa mata terlalu pipih sehingga bayangan jatuh di belakang bintik kuning, dan mata yang hanya mampu melihat jelas pada jarak jauh. Penyakit ini dibantu dengan lensa cembung, yaitu flash. Yang kedua, miopia atau rabun jauh, yaitu diakibatkan karena lensa mata terlalu cembung sehingga bayangan jatuh di depan bintik kuning. Mata hanya mampu melihat jelas pada jarak dekat, dan penyakit ini dibantu dengan lensa cekung atau mines. Yang ketiga, astigmatisme. Astigmatisme adalah lengkungan permukaan kornea tidak rata sehingga kabur dalam penglihatan. Yang keempat, katarak. Katarak adalah cacat mata akibat pengapuran pada lensa. Dan yang kelima adalah glaukoma, yaitu suatu keadaan di mana tekanan bola mata lebih tinggi dari normal. Tekanan bola mata normal yaitu 15-20 mm air raksa. Anatomi fisiologi telinga. Telinga adalah organ penginderaan dengan fungsi ganda dan kompleks, yaitu pendengaran dan keseimbangan. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar,
telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar. Telinga luar terletak di dalam tulang temporal, meliputi aurikel atau ie pinna dan saluran auditori. Telinga luar terpisah dari telinga dalam melalui struktur yang disebut membran timpani. Telinga bagian luar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, auricula yaitu daun telinga, yang kedua, meastus acousticus externa, liang telinga, dan yang ketiga, membran timpani. Di slide kita bisa lihat struktur telinga luar. Kemudian daun telinga. Daun telinga memiliki bentuk yang unik untuk mendukung fungsinya sebagai pengumpul gelombang suara. Daun telinga terdiri dari tepi melengkung luar yang disebut helix, tepi melengkung dalam yang disebut antihelix. Di liang telinga pada bagian ini terdapat kelenjar sudorifera, yaitu kelenjar yang dapat menghasilkan serumen atau bahan mirip lilin yang dapat mengeras. Yang kedua, saluran telinga. Saluran telinga kira-kira panjangnya 3 cm pada orang dewasa dan sedikit berbentuk es. Fungsi saluran telinga adalah untuk mentransmisikan suara dari pinna ke gendang telinga. Yang ketiga, membran timpani. Membran timpani adalah membran di ujung saluran pendengaran dan menandai awal di telinga tengah yang berbentuk kerucut pipi, berfungsi meneruskan getaran suara ke tulang-tulang pendengaran. Di slide kita bisa lihat bagian-bagian daun telinga. Yang pertama yaitu tragus. Tragus adalah ujung runcing kecil dari telinga luar. Karena tragus menghadap ke belakang, ini membantu mengumpulkan suara dari belakang. Yang kedua, helix crus, yaitu tonjolan yang melengkung ke dalam sebagai kepanjangan dari helix. Kemudian, triangular fossa, yaitu struktur depresif di dekat antihelix. Kemudian helix, yaitu bagian luar bingkai telinga yang melipat ke dalam. Kemudian scapoid fossa, lalu curva antihelix, lanjut concha cava, yaitu ruangan bagian dalam daun telinga. Kemudian antihelix, yaitu tonjolan setengah lingkaran yang terletak di seberang helix. Kemudian antitragus, yaitu tonjolan yang terletak di seberang antitragus dan di ujung badan antihelix. Kemudian lobule. Lobule adalah bagian telinga bawah yang terletak yang tidak memiliki tulang rawan. Telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah dapat kita lihat di slide, yaitu yang pertama, cavum timpani, yaitu rongga di dalam tulang temporalis. Terdapat 3 buah tulang pendengaran, yaitu malleus. Malleus yaitu berfungsi meneruskan getaran suara ke incus. Terus incus meneruskan ke stapes dan stapes meneruskan ke tingkap oval. Yang kedua, antrium timpani, yaitu rongga tidak teratur terletak di bawah samping dari cavum timpani. Yang ketiga, tuba auditiva eustachii, yaitu saluran tulang rawan yang berjalan miring ke bawah agak ke depan. Saluran ini yaitu saluran eustachius, yang saluran yang berhubungan dengan tenggorokan yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan dalam dan tekanan luar. Telinga bagian dalam. Struktur telinga bagian dalam dapat kita lihat di slide. Yang pertama, labirin osseus, yaitu serangkaian saluran bawah dikelilingi oleh cairan perilimfe yang terdiri dari vestibulum. Vestibulum terdiri atas sakula dan utricula yang berupa kantong dan dilapisi oleh sel-sel rambut dan silia, berfungsi mengatur keseimbangan tubuh. Yang kedua, koklea. Koklea adalah alat pendengar berbentuk seperti rumah siput yang berisi cairan perilimfe yang berfungsi dalam hal pendengaran dengan cara mengubah pola tekanan suara dan telinga luar menjadi impuls. Yang ketiga, kanalis semisirkuler, yaitu
Saluran gelung yang merupakan saluran setengah lingkaran yang berjumlah 3 buah berfungsi sebagai reseptor gravitasi. Yang kedua, labirinthus membranosus. Yang pertama, utriculus. Utriculus berfungsi pada pergerakan vertikal dan horizontal. Yang kedua, sacculus, dan yang ketiga, ductus semisirkuler. Dan keseimbangan pada telinga bagian dalam. A. 3 struktur telinga bagian dalam, utrikel dan sakul di bagian vestibula dan saluran semisirkuler, mengandung sel-sel rambut yang sensitif terhadap kesetimbangan dan posisi tubuh. B. Masing-masing saluran mempunyai pembengkakan pada bagian dasarnya, yang disebut ampula, yang mengandung sekelompok sel rambut dengan rambut yang menjulur ke dalam tudung bergelatin yang disebut kupula. C. Ketika kepala mengubah laju rotasinya, kelembaman mencegah endolimfa dalam saluran semisirkuler agar tidak bergerak seiring dengan gerakan kepala, sehingga cairan tersebut menekan kupula yang membengkokkan sel rambut. Strukturnya bisa kita lihat di slide, yaitu ada saluran semisirkuler, saraf vestibuler, vestibula, utrikel, sakul, aliran endolimfa, kupula, ampula, aliran endolimfa, kupula, rambut, sel rambut, dan sel rambut saraf. Pendengaran. Pertama, nervus auditory mengumpulkan sensibilitas dan bagian vestibuler rongga telinga dalam yang mempunyai hubungan keseimbangan. Lanjut, bergerak menuju nukleus vestibularis yang berada pada titik pertemuan antara pons dan medula oblongata, yaitu cerebellum. Kemudian bagian conclearis pada nervus auditory, saraf pendengaran. Serabut saraf dipencarkan ke nukleus di belakang talamus menuju korteks otak, yaitu bagian temporalis. Mekanisme pendengaran. 1. Getaran suara dari luar masuk melalui daun telinga, saluran telinga, membran timpani, dan tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Yang kedua, getaran kemudian diterima tingkap oval dan masuk ke skala vestibular dan kemudian melingkari koklea sampai menuju skala timpani dan keluar melalui tingkap bulat. Yang ketiga, gerakan di atas menyebabkan membran basiler bergetar dan menyebabkan sel rambut pada organ korti bersentuhan dengan membran tektorial. Yang keempat, sel-sel reseptor kemudian mengirim impuls ke saraf auditori, lalu ke lobus temporalis otak untuk diinterpretasikan sebagai suara. Pada pendengaran, yang pertama, tuli konduktif. Tuli konduktif yaitu penurunan pendengaran yang diakibatkan oleh adanya hambatan pada hantaran gelombang suara di telinga luar atau telinga tengah. Gangguan ini dapat terjadi oleh karena adanya benda asing, penimbunan kotoran telinga, atau infeksi pada telinga. Yang kedua, tuli saraf atau tuli sensori neural, yaitu penurunan pendengaran akibat disfungsi dari organ korti, saraf auditoris atau otak. Gangguan ini dapat terjadi oleh karena selalu terpajan pada suara bising secara terus-menerus setelah mendapatkan pengobatan yang bersifat otoksis atau karena pengaruh penyakit sistemik. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.